Bro, gimana puasanya, lancar kan? Nah, daripada bengong, mending kita ngobrol sambil ngopi. Kopi itu pahit, tapi kalau ditambah gula jadi manis. Itu juga tergantung selera lo, tapi jangan kayak Firaun ya, hidupnya pahit terus. Pernah dengar Firaun kan? Ya, betul. Firaun ini diktator paling ngeri sedunia, tapi agak kocak juga si Firaun ini. Kenapa coba? Iya, dia ampe beberapa kali kena prank paling ampuh tepat di depan hidungnya sendiri. Bayangin, lo bikin aturan gila buat bantai semua bayi laki-laki biar takhta lo aman. Musuh bebuyutan lo malah lo gendong-gendong sendiri. Lo kasih makan steak wagyu tiap hari, dan lo sekolahin pakai fasilitas VIP istana. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah anomali statistik tingkat tinggi yang bikin logika keamanan negara manapun jadi kelihatan receh. Kita bakal bedah gimana Musa, sang bayi yang harusnya tamat, malah jadi hacker sistem yang ngeruntuhin piramida ego Firaun. Jadi gini, gua jelasin pelan-pelan ya. Ternyata nyokap Nabi Musa itu bukan orang sembarangan. Banyak yang ngira kalau nyokap Nabi Musa itu buang Nabi Musa ke sungai karena takut sama Firaun. Iya, emang waktu itu beneran takut. Tapi coba simak dulu narasi ini deh biar nggak gagal paham. Ingat ya, dia nggak cuma modal nekat doang. Dia itu justru pintar banget dan paham ilmu navigasi alam yang luar biasa. Nggak mungkin naruh bayinya di sungai Nil yang segede gaban itu kalau nggak punya perhitungan teknis yang matang. Secara matematika hidrolika, dia tahu persis kapan debit air lagi stabil dan di mana titik eddy current, arus balik yang nggak bakal nyeret itu peti ke tengah laut lepas. Dia itu ibarat insinyur yang lagi ngerancang misi penyelamatan paling berisiko tinggi. Dia ngitung kecepatan arus versus massa jenis peti biar si bayi tetap floating tapi nggak hanyut keluar dari zona sasaran istana. Jadi gini, di balik kebesaran Tuhan yang luar biasa, ada ilmu yang bagi sebagian orang mungkin ini tidak masuk akal, tapi bisa dilakukan oleh nyokap Nabi Musa. Waktu itu kondisi terdesak yang dialamin nyokap Nabi Musa. Secara biologis, ketika manusia ada di titik nadir, otaknya masuk ke mode gamma brain waves, kondisi di mana kesadaran manusia mencapai puncak hiperfokus. Secara sains, doa itu adalah transmisi energi gelombang elektromagnetik yang sangat spesifik. Pas dia naruh Musa di sungai, dia nggak cuman pasrah, tapi dia ngelakuin quantum surrender. Dia ngelepas kontrol penuh secara fisik, tapi frekuensi niatnya sinkron sama hukum alam. Doa itu terkabul lewat jalur presisi. Sinkronisitas, di mana alam semesta ngerespons energi kejujuran dari orang yang udah nggak punya pilihan selain berharap pada sang pencipta. Apakah nyokap Musa tahu paketnya bakal mendarat di tangan istri Firaun? Secara kognitif, dia melakukan calculated risk alias risiko terukur. Dia tahu istana adalah satu-satunya tempat yang gak bakal diperiksa sama intelijen Firaun untuk nyari bayi laki-laki rakyat jelata. Itu namanya teknik hiding in plain sight. Ngumpet di tempat terang. Tapi secara spiritual, ini adalah bimbingan Tuhan yang masuk lewat ilham. Semacam bisikan data ke otak nyokap Musa supaya dia naruh peti itu di koordinat yang pas. Jadi ini bukan kejutan buta, tapi kejutan yang direncanakan oleh Tuhan lewat keberanian seorang ibu yang udah sinkron sama frekuensi kebesaran Tuhan. Lewat usaha dan doa, sampailah paket itu di tangan istri Firaun, Asia. Pas itu peti terbuka, Allah nggak cuma kasih lihat bayi biasa, tapi ada pancaran kasih sayang yang secara biologi perilaku langsung memicu lonjakan hormon oksitosin, hormon cinta di otak Asia. Ini ilmu psikologi persuasi tingkat tinggi. Asia yang mungkin lagi merindukan anak, langsung kena instant bonding. Taktik nyokap Musa di sini adalah memanfaatkan celah psikologis. Dia tahu kalau bayi itu di tangan ratu, hukum Firaun langsung tumpul karena aturan nomor 1 diktator adalah apa yang ratu mau, ratu dapat. Kenapa Firaun yang bengisnya minta ampun itu malah manut sama istrinya?
Ini bukan soal dia takut istri, tapi ini masalah psikologi evolusioner dan biologi perilaku laki-laki yang punya titik buta kalau udah kena serangan perasaan. Asia pakai teknik emotional anchoring, maksudnya dia menanamkan perasaan damai di hati Firaun pas bilang, "Ini penyejuk mata bagiku dan bagimu." Secara neuroscience, omongan itu langsung nembak sistem limbik Firaun, pusat emosi, dan ngebypass korteks prefrontal atau bagian otak buat mikir logis. Firaun ngerasa lagi jadi pahlawan buat istrinya, padahal dia baru aja tanda tangan kontrak kehancuran. Maksudnya, secara psikofisik, laki-laki itu punya mekanisme pertahanan ego yang unik. Firaun ngerasa nggak malu melihara bayi itu karena dia ngerasa lagi pamer kekuasaan. "Lihat nih, gue saking kuatnya sampai bisa miara anak musuh." Padahal itu bias kognitif yang bikin dia buta, alias otaknya salah nyimpulin fakta karena kesombongan. Dia nggak sadar kalau imunitas psikologisnya lagi diserang pelan-pelan dari dalam rumahnya sendiri. Dia ngerasa paling jagoan, padahal dia lagi melihara bom waktu biologi yang bakalan meledak tepat di mukanya pas waktunya udah mateng. Bener-bener kegagalan strategi keamanan negara paling memalukan dalam sejarah. Contoh nyatanya secara biologis, Musa ini sebenarnya lagi ngejalanin Project Super Soldier yang didanai langsung sama musuhnya pakai protokol diet kerajaan paling bergizi. Di saat kaumnya lagi busung lapar, Musa dapat akses protein dan fasilitas kesehatan nomor 1 di dunia saat itu. Secara matematika gizi, perkembangan sinapsis, sambungan saraf, otak dan massa otot Musa itu tumbuh jauh di atas rata-rata orang biasa. Jadi, Firaun itu sebenarnya manajer investasi paling dermawan karena udah ngasih makan dan ngelatih orang yang bakal ngeruntuhin tahtanya secara gratis tanpa perlu Musa bayar cicilan sepeser pun. Nggak cuman soal fisik, secara psikologi sosial Musa emang wajib gede di istana biar dia punya mentalitas tuan. Bukan mentalitas budak yang mentalnya udah hancur ditindas. Dia belajar diplomasi, strategi perang, dan cara kerja birokrasi langsung dari sumbernya. Dia dididik jadi pemimpin kelas atas pakai fasilitas musuh. Pas dia dapat tugas jadi nabi, dia udah punya basis data lengkap soal kelemahan sistem Firaun dari dalam. Secara sosiologis, kehadiran Musa itu variabel pengganggu yang ngerusak matriks kekuasaan. Dia itu hacker ideologis yang dikirim buat ngerusak sistem korup yang ngerasa paling hebat. Jawabannya ada di detail biologi yang unik pas Musa bayi nolak semua puting susu kecuali ibunya sendiri. Secara sains, itu insting imprinting, keterikatan awal, dan perlindungan sistem imun yang gila banget. Secara naratif, ini cara Tuhan biar ibu Musa tetap bisa masuk istana dan malah digaji buat nyusuin anaknya sendiri. Bayangin, Firaun bayar gaji buat ibu yang bayinya mau dia bunuh. Ini level sarkasme Tuhan yang paling tinggi buat logika manusia yang sombong. Firaun ngerasa paling cerdas, padahal dia lagi dikerjain abis-abisan sama skenario yang dia sendiri nggak bisa baca kodingannya. Lanjutannya, banyak orang ngira mukjizat itu proses instan yang simsalabim langsung jadi. Padahal ada proses inkubasi yang lama dan melelahkan. Musa harus dididik di alam liar Madian selama 10 tahun buat ngasah mental. Selama kurun waktu puluhan tahun itu, mulai dari kabur sampai balik lagi sebagai nabi, Musa sebenarnya lagi nunggu momentum buat mengaburkan pandangan Firaun. Firaun ngerasa Musa udah hilang atau mati, padahal Musa lagi disiapkan jadi petaka yang awet. Ini strategi asymmetric warfare di mana lawan lo biarin ngerasa menang dulu sebelum akhirnya lo pukul di titik paling lemahnya. Maksudnya, sebelum konfrontasi final, Tuhan ngaburin dulu tatanan kekuasaan Firaun lewat fase 7 azab, wabah yang fenomenal. Ini bukan sekadar sihir, tapi serangan ekosistem berantai yang secara sains ekologi itu masuk akal banget.
Dimulai dari air Nil jadi darah, kata, kutu, sampai belalang, semuanya itu efek domino dari rusaknya rantai makanan yang Tuhan kendalikan buat ngeruntuhin ekonomi Mesir. Bayangin, sistem ekonomi yang tadinya kokoh tiba-tiba lumpuh total karena hama dan bencana alam yang polanya nggak bisa dibaca sama penasihat Firaun manapun. Tatanan sosial Mesir dibuat kaos biar legitimasi Firaun sebagai Tuhan hancur di mata rakyatnya sendiri. Proses pengaburan tatanan ini bikin pasukan elit Firaun yang tadinya disiplin jadi kena mental. Secara psikologi massa, ketika pemimpin yang dianggap Tuhan nggak bisa nanganin wabah kutu atau kegelapan total, rasa hormat rakyat bakal berubah jadi kebencian. Bagi Tuhan ini sangat gampang. Tapi ada pelajaran berharga sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Proses panjang rentetan azab ini supaya Firaun punya kesempatan buat mikir, tapi dasarnya ego udah setinggi langit, dia malah makin keras kepala. Secara teknis, ini adalah fase destabilisasi sistem. Sebelum lo hancurin gedungnya kekuasaannya, lo hancurin dulu fondasi kepercayaan rakyatnya. Contohnya, pas Musa balik lagi ke Mesir, dia bawa mukjizat yang secara fisika itu sebenarnya reorganisasi molekuler super cepat. Manipulasi materi yang ngelewatin hukum entropi biasa. Para penyihir Firaun yang pinter coding materi aja langsung sujud karena mereka tahu itu bukan trik sulap murahan, tapi source code asli dari sang pencipta. Secara matematika kekuatan, satu variabel ayat dari Musa bisa ngebatalin ribuan variabel trik pasukan elit si raja sombong itu. Firaun yang tadinya sombong mulai ngerasa kalau kontrol sistemnya lagi dihack total. Puncaknya pas di Laut Merah, lo lihat deh pakai kacamata fisika. Ada manipulasi hukum fluida di tingkat ekstrem pas laut itu kebelah. Secara matematika mukjizat, momentumnya harus presisi banget biar dasar laut kering pas Bani Israel lewat. Firaun yang ngandelin kavaleri berat malah terjebak hukum gravitasi dan lumpur pas air balik lagi ke titik setimbang. Di detik-detik masa air raksasa itu mau numpuk di atas kepalanya, Firaun baru ngalamin cognitive dissonance atau benturan logika yang parah banget. Dia sadar kalau dia bukan Tuhan. Di napas terakhirnya saat paru-parunya mulai kemasukan air laut, asfiksia, Firaun akhirnya sadar dan mau tobat. Secara neuroscience, saat manusia mau mati, otak bakal ngeluarin DMT dalam jumlah besar yang bikin dia bisa lihat realitas dimensi lain. Tapi masalahnya, secara hukum kontrak langit, tobat di titik point of no return saat nyawa di kerongkongan itu udah nggak valid secara sistem. Dia baru mau ngakuin Tuhannya Musa pas datanya udah mau di shutdown total. Tubuhnya sengaja diawetin jadi mumi biar jadi bukti fisik bagi generasi ke depan kalau ego manusia setinggi piramida pun bakal rontok di depan hukum alam.